consortium, peteciamus da Patrem, nos camus adquem filium, teque utresque ut Spiritus Spirit, mediamus ade tempore. Deo Patris sit gloria, et Filio quiamur tuis, surrexita Paraclito, in saeculorum saecula. Amen. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Saudara yang terkasih, pada pagi ini kita merayakan hari raya Pentakosta, hari raya di mana kita menerima Roh yang menyucikan hidup kita dan juga akan menguduskan orang-orang yang kita jumpai. Maka panggilan hidup bagi orang-orang yang menerima Roh Kudus, panggilan untuk mengubah hidupnya menjadi berkat bagi yang lain. Pada kesempatan pagi ini kita akan berdoa untuk seorang ibu yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan roh penghiburan kepadanya agar ia punya kekuatan untuk mengatasi pengalaman kerapuhannya. Terutama juga ia bisa merasakan bagaimana Roh Allah hadir bersama dengan dia, menemani dia dan membebaskan dia dari sakit. Maka kita pun mari kita sambut rahmat Roh Kudus yang Tuhan telah janjikan dalam hidup kita untuk mengubah hidup kita menjadi berkat bagi yang lain. Kita hening sejenak. Kita membuka diri untuk semakin merasakan bahwa Allah hadir dalam hidup kita. Kita sucikan hidup kita dengan rahmat, kerahiman, dan pengampunan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lalai. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga
yang berkenan padanya. Kami memuji Kau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan perayaan meriah hari ini, Engkau menguduskan seluruh gerejamu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia Roh Kudus dan seluruh muka bumi, dan perbaharuilah kini melalui hati kaum beriman karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal pemberitaan Injil. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua orang yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, pedang dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya, bagai jubah raja, langit kepasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Benedis Sancte Spiritus, Et emite celitus, lucis tua radium. Veni Pater pauperum, veni Datur munerum, veni lumen cordium. Consolator optime, dulcis hospes anime, dulcere refrigerium. Irabore requies, in estu temperies, in fletus solatium. Olus beatissima, replecordis intima, tuorum fidelium. Sine tuo nomine, nihil est in nomine, nihil est in oxium. Lava codes ordidum, riga codes aridum, sana codes aucium, flecte codes rigidum, fove codes frigidum, rege codes debium, datulis fidelibus, ite confidentibus, sacrum septenarium. Da virtutis spiritum, da salutis exitum, da perenne gaudium. Amen. Datanglah hai Roh Kudus, penuhilah hati kami
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus disalibkan pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku akan mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara terkasih, pada kesempatan ini kita sudah mendengarkan Injil tentang bagaimana Roh Kudus hadir bersama dengan para murid dan juga pada kita semua. Kita akan merenungkan bagaimana Roh memulai bekerja di dalam hidup kita. Dalam hidup sehari-hari kita mungkin seperti para murid, hidup kita itu takut lalu mulai mengunci diri. Menguncinya bisa dengan berbagai macam alasan yang mungkin bisa kita lihat dan kita renungkan. Ketakutan dan kita sering mengunci diri karena ada 3 hal. Pertama, kita sering mengunci diri karena kita takut akan masa depan, cemas masa depan, dan juga kita selalu terpengaruh oleh masa lalu kita. Itu ketakutan yang sering kali menguasai kita. Kita jarang takut hari ini, tapi kita sering takut akan masa depan kita atau kuasa masa lalu yang selalu membuntuti kita. Maka kita mohon rahmat agar kita berani untuk berserah total, untuk membuka kunci tadi. Lalu yang kedua, kita terkunci oleh cita-cita kita. Seolah-olah hidup kita itu harus A atau harus B. Bahwa kita memang harus punya tujuan hidup, betul. Tapi ketika kita terkunci akan itu, maka kita tidak terbuka akan harapan yang ingin diberikan Tuhan. Maka kunci yang kedua untuk membuka agar kita tidak terbelenggu oleh cita-cita kita secara manusiawi, kita diundang untuk membuka kunci harapan total, mengatasi segala cita-cita yang baik dalam hidup ini. Dan yang ketiga, ketakutan yang sering muncul bagi kita adalah kita sadar bahwa kita itu berdosa dan sering gagal kalau kita kehilangan visi hidup. Maka kita perlu berani membuka diri untuk penyerahan total kepada rahmat ilahi, agar kita tidak terganggu atau kita boleh terlepas atas dosa-dosa kita, dan kita tidak dalam hidup tidak takut kalaupun kita gagal untuk bisa menebus bahwa hidup kita itu layak suatu saat nanti di hadapan Tuhan. Nah, 3 hal tadi yang kadang-kadang membuat hidup kita ada dalam suasana ketakutan dan terkunci dalam hidup.
Kalau orang mampu membuka 3 kunci tersebut, maka kita dibantu untuk apa? Yang dikatakan Tuhan Yesus, kita memperoleh rahmat, damai, sejahtera. Dalam Injil hari ini dikatakan oleh Tuhan Yesus damai sejahtera sampai 2 kali. Jadi orang yang sudah belajar berserah pada Tuhan, maka rahmat yang akan diberikan adalah rahmat, damai, sejahtera. Dengan rahmat ini kita akan dimampukan ya, untuk bisa menerima rahmat yang lain, terbuka akan rahmat-rahmat yang Tuhan janjikan. Dengan hidup damai kita mudah sekali melihat ada banyak kebaikan yang terjadi. Ada juga banyak hal janji-janji yang mungkin kadang-kadang sudah kita, karena sudah lelah kita menunggu, itu terbuka kembali untuk apa? Untuk membangun semangat hidup kita. Dan yang terakhir adalah kita siap menerima Roh Kudus. Seperti yang Romo katakan dalam pengantar, Roh Kudus adalah roh yang menguduskan hidup kita. Tapi juga tidak hanya itu, tapi memampukan untuk menguduskan orang lain. Maka Roh Kudus ini yang membuat hidup kita kudus tadi, membantu kita untuk membantu orang lain dengan rahmat ilahi untuk punya kesempatan yang sama. Dalam Injil hari ini Tuhan Yesus mengungkapkan dengan ungkapan yang jelas, jika kamu mengampuni dosa orang, dosa itu diampuni. Itu adalah cara juga membantu orang untuk menjadi kudus. Memberi maaf itu adalah sarana yang sederhana, di mana kita diberi kemampuan, kalau aku ingin kudus ya, apakah engkau juga memberikan kesempatan orang lain untuk kudus. Itulah daya ilahi yang boleh Tuhan berikan untuk mengawali kekuatan-kekuatan yang lebih besar yang akan muncul dalam hidup kita, terutama hidup kita dikuasai oleh Roh Tuhan. 3 hal tadi mari kita renungkan, kita terima, kita syukuri dalam hidup ini. Kita akan terbebas dari rasa takut, kita akan membuka hidup kita lewat kunci semangat Tuhan, kita akan memperoleh rahmat, damai, sejahtera, dan kita dimampukan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain dengan menguduskannya. Semoga rahmat Pentakosta yang kita terima pada pagi ini sungguh menjadi rahmat yang luar biasa, seperti para murid menjadi manusia-manusia baru, sehingga setiap orang yang kita jumpai hari ini juga baru adanya. Utuslah Roh Kudus-Mu, jadikan hati kami, dan perbaulah muka bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita kembali perbarui iman kita. Kita terima rahmat Roh Kudus yang Tuhan percayakan kepada kita untuk boleh kita semakin mengandalkan Dia. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah yang marahi melalui Roh Kudus, para rasul memiliki daya istimewa dalam pelayanan bagi karya keselamatan manusia.
marilah kita mohon kepada Bapa penyertaan Roh Kudus yang sama. Setelah setiap permohonan kita berseru, utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadilah baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadilah baru seluruh muka bumi. Ya Bapa, utuslah roh persatuan bagi gereja Kristus, dan teguhkanlah persaudaraan karena baptisan, agar kami dapat menjadi saksi cinta kasih-Mu di tengah dunia. Marilah kita berdoa. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadilah baru seluruh muka bumi. Ya Bapa, anugerahkanlah roh pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa, agar seluruh muka bumi dapat mengenal Tuhan yang maha kasih dan maha rahim. Marilah kita berdoa. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadilah baru seluruh muka bumi. Ya Bapa, curahkanlah roh kelembutan kepada mereka yang keras hati, agar berkat Roh-Mu mereka dapat diperbaharui dan hidup dalam kelembutan kasih-Mu yang tanpa batas. Marilah kita berdoa. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadilah baru seluruh muka bumi. Ya Bapa, kami bersyukur atas kedatangan Roh Kudus yang menguatkan dan mempersatukan. Pimpinlah kami ke dalam kebenaran, agar hidup kami selalu terarah kepadamu. Marilah kita berdoa. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadilah baru seluruh muka bumi. Ya Bapa, semoga para diakon dengan kesetiaannya pada pelayanan sabda Tuhan dan orang miskin bisa menjadi simbol gereja yang inspiratif dan menggugah semangat umat. Marilah kita berdoa. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadilah baru seluruh muka bumi. Ya Bapa, semoga di tengah kebingungan dan ketidakpastian, umat Katolik-Mu mau meneladani Bunda Maria sebagai bunda keteguhan hati. Marilah kita berdoa. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadilah baru seluruh muka bumi. Ya Bapa, perhatikanlah umat-Mu di seluruh dunia yang saat ini mengalami kebingungan dan juga kesulitan dalam masa pandemi ini. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa meneguhkan hati mereka agar dapat senantiasa terbuka dengan situasi ini dan dapat menjalaninya dengan hati yang terbuka. Marilah kita berdoa. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadilah baru seluruh muka bumi. Ya Bapa, kami semua Kau undang untuk hidup baru di dalam masa ini. Semoga segala rencana dan niat kami betul-betul Kau teguhkan dengan rahmat Roh Kudus yang akan menyertai kami. Semoga rencana dari pemerintah untuk hidup kami yang baru, agar kami juga boleh punya sikap yang baru, hidup baru, berkat baru menjadi nyata, terutama pada hari raya Pentakosta ini. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu untuk memperbarui itu semua. Kami serahkan Tuhan segala niat baik dan rencana ini. Marilah kita berdoa. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadilah baru seluruh muka bumi. Allah Bapa Surgawi, penuhilah seluruh muka bumi dengan Roh Kudus, dan nyatakan kemuliaan-Mu melalui karya-karya agung-Mu yang dapat kami rasakan dalam kehidupan sehari-hari, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam
kekayaan yang punya, diriku seutuhnya, pakailah dalam jasa, mewartakan kabar sukacita. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini, bukanlah harta kekayaan yang punya, diriku seutuhnya, pakailah dalam jasa, mewartakan kabar sukacita. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, utuslah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Putramu. Semoga Roh itu mengungkapkan sepenuhnya rahasia kurban ini kepada kami dan berkenan membuka seluruh kebenaran kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau menyempurnakan misteri Paskah ketika Engkau pada hari ini menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Kau jadikan anak-anak angkatmu karena persekutuan dengan Putra Tunggalmu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu, dilimpahi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap kekuatan surga, serta bala malaikat menyanyikan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus,
Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dihianati, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Engkau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Engkau, lalu menyerahkan piala itu kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Bapa, kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali. Dengan penuh syukur kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu ini. Indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkan kami dengan tubuh dan darahnya. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya, menjadi suatu persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai, sejahtera, dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkan iman dan cinta kasih gereja-Mu yang kini masih bersiarah di bumi ini, bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus, Uskup kami Antonius, beserta semua uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan umat, dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukan semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab
Melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu-lah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Sabda Kristus telah melimpahi kita. Mari kita kidungkan doanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa sepanjang masa. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu dan restui kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah
saudara-saudara terkasih, ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi sabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah melimpahkan karunia surgawi kepada gereja-Mu. Jagalah rahmat yang telah Engkau berikan, agar anugerah Roh Kudus selalu tumbuh subur. Dan santapan rohani ini menguatkan kami untuk hidup kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terkasih, kita juga akan mensyukuri rahmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita lewat Bunda Maria yang setia berdoa bersama dengan kita.
berdoa juga memohon Roh Kudus bersama para murid. Semoga penyertaan Bunda Maria juga dalam dua-duanya mendoakan kita untuk boleh juga tetap punya harapan akan perjuangan kita untuk new normal yang akan terjadi kembali untuk memperbarui hidup kita. Maka mari kita beri salam kepada Bunda Maria 3 kali sebagai ucapan syukur atas penyertaan dan sekian dia berdoa bersama dengan kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mari kita sambut Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari dengan berkat Allah yang menyertainya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita semua diutus. Amin. Regina